ya 6 kemampuan yang harus kita miliki ya, baik itu kecerdasan, kesehatan, ya mental, sosial. Nah, itu harus kita miliki untuk kita bisa mengawal bangsa dan negara tadi. Ya, yang sekali lagi saya katakan bukan perang dalam arti fisik, bukan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dalam arti fisik, tetapi lebih kepada non fisik, ya, yang kadang-kadang ya, namanya non fisik itu nggak kelihatan. Nah, tetapi bisa menghancurkan. Nah, justru cara yang paling efektif sekali lagi saya katakan untuk melemahkan suatu bangsa itu adalah dari dalam. Nah, dari dalam. Yang dilakukan oleh pihak-pihak luar yang kita tidak tahu juga. Nah, kan ini yang jadi masalah. Nah, maka penting bagi kita untuk senantiasa bersiap diri, untuk senantiasa berjaga-jaga. Nah, maka seorang ASN harus punya kewaspadaan dini tadi, PK terhadap persoalan yang ada di sekitarnya. Ya, teman-teman, ya itu makanya kemarin kita diskusi terkait dengan analisis isu kontemporer. Nah, bagaimana kita peduli dengan sekitar kita? Karena kita penjaga utama. Kita berada di garis depan. Nah, kan ini masalahnya. Bersama tentara tentunya ya. Kalaupun mau dibuat garis-garisnya ya tentara lah garis paling depan kan gitu ya. Nah, paling tidak kita berada di garis kedua. Itu. Baris kedua untuk menjaga itu tadi. Istilahnya untuk memagari itu tadi semua. Nah, ini yang pentingnya kita sadari bersama. Ya, makanya pola pikir, mindset, pola laku kita pun itu harus berubah. Nah, sebelum jadi pegawai negeri dan sesudah. Nah, sehingga itu akan membentuk kepribadian kita. Bahwa kita adalah pribadi Indonesia yang seperti ini gitu. Maka saya katakan sejak awal, nah kita harus menjadi seorang nasionalis dan Pancasilais. Karena menjadi seorang nasionalis bukan berarti kita tidak agamais, pasti. Ya, karena Pancasila sendiri dasar kita, dasar negara kita, ideologi kita, ya yang pertama itu sila pertama justru ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang harus kita pahami bersama ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu semua kita bisa melakukan itu. Sekali lagi saya katakan, ini bukan bela negara dalam arti fisik, kecuali memang bisa saja memang, kemungkinan itu bisa saja, tapi sangat kecil. Kalau terjadi gangguan fisik tentu kita juga harus siap. Nah, itu ya, tetapi yang sekarang ini tidak seperti itu, tetapi lebih kepada bagaimana kita membela negara ini. Pertama tentu dari serangan-serangan dari pihak-pihak luar, bahkan dari dalam, yang ingin melemahkan, ingin memecah belah bangsa kita dari berbagai aspek. Yang mengatasnamakan kedaerahan, kesukuan, ya kan, agama, nah bahkan ekonomi. Nah, ini juga bisa menjadi hal-hal yang bisa dijadikan kendaraan untuk memecah belah bangsa. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sudah melihat film tanah apa namanya? Tanahku apa? Surga katanya kan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa lihat di situ bahwa salah satu cara paling efektif untuk menggoda orang untuk meluluhkan nasionalismenya itu adalah ekonomi. Kan begitu ya. Dan itu sudah kita alami. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah lahir lah ya sebagian ya. Ketika terjadi krisis ekonomi 1997 ya, di mana itu meluluh lantakan ya sebagian negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, kenapa Indonesia agak waktu itu ada namanya krisis moneter ya. Nah, kenapa Indonesia kemudian agak lambat pulihnya? Itu karena rendahnya nasionalisme, terutama para pelaku-pelaku ekonomi. Nah, itu persoalan. Nah, uang-uang itu ternyata mereka semua investasikan di luar. Nah, begitu mulai ada krisis, uang tadi juga dilarikan. Sebelum akhirnya dibendung oleh pemerintah pada waktu itu. Tapi sudah terlambat. Nah, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kan karena nasionalisme yang rendah. Bayangkan Malaysia juga itu terkena dampak. Nah, padahal Malaysia itu kita lihat ya Bapak Ibu ya, ini yang menjadi lucu memang. Di Malaysia itu kan sebenarnya hanya terdiri dari 4 suku lah ya, 3 suku utamanya ya. Itu Melayu, kemudian Chinese, Tionghoa, kemudian Tamil itu India kan gitu ya.
Kan itu yang bangsa di sana, plus satu lagi Dayak, Kalimantan Utara. Kan gitu. Nah, tapi mereka nasionalismenya ternyata secara rata-rata lebih baik dari kita. Walaupun sebenarnya yang asli di sana ya, kalau kita bicara asli ya, itu kan hanya ada Melayu dan orang Dayak di Kalimantan Utara. Kan gitu ya. Nah, dan itu kira-kira sekitar 55% lah dari penduduknya. 45% itu adalah keturunan Tionghoa dan Tamil. Tapi ternyata nasionalisme mereka jauh lebih bagus dari orang-orang kita yang ada di Indonesia. Nah, ini tantangan. Kita bukan mau lihat suku ras tadi ya, kita berbicaranya secara keseluruhan. Nah, sehingga Malaysia itu cepat pulihnya ketika terjadi krisis itu. Kita sulit, nah karena nasionalisme yang rendah tadi. Nah, ini yang jadi persoalannya. Jadi itu, jadi banyak cara untuk melemahkan suatu bangsa. Nah, kemarin di analisis isu kontemporer kita lihat, bisa saja dengan narkoba ya, untuk kemudian merusak generasi kita, ya kan, lewat apa namanya kemarin lewat korupsi ya. Kan saya katakan korupsi itu bisa dilakukan, dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk para pengusaha gitu ya. Nah, jadi itulah kira-kira. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita lakukan. Salah satu kita menjaga itu tadi, menghindari diri dari hal-hal yang seperti itu tadi, lalu kita meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air ini, terhadap negara ini. Lewat apa? Lewat berbagai cara. Bekerja dengan benar, ya kan? Beribadah dengan benar itu sudah bagian dari cinta tanah air, ya kan? Mengutamakan produk dalam negeri itu bagian dari cinta tanah air. Nah, kita harus meniru seperti saya katakan. Bagaimana hebatnya Korea dan Jepang ya. Korea itu pada tahun 80-an masih sama sama kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu belum lahir. Korea Selatan itu mirip-mirip kita. Nggak jauh-jauh beda lah kita, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan ya pada waktu itu ya. Jadi Indonesia, Malaysia, Thailand, kemudian Taiwan, kemudian Korea Selatan. Itu disebut macan Asia pada waktu itu. Nah, apa yang mengakibatkan salah satu kehebatan Korea misalnya dengan Taiwan? Itu adalah rasa cinta tanah air yang luar biasa. Dibuktikan dengan kecintaan terhadap produk-produk dalam negerinya. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita mulai bangkitkan semangat itu ke semua warga kita gitu. Tugas kita lah itu sebagai perekat pemersatu bangsa tadi. Saya katakan kita tidak boleh anti global karena kita juga hidup di bagian dari masyarakat global. Ya kan? Kita juga tidak mau seperti katak di bawah tempurung kan gitu ya. Seolah dunia kita hanya ini seperti Korea Utara, nggak begitu. Nah, kita bagian dari pergaulan internasional sesuai dengan politik luar negeri kita bebas dan aktif kan gitu ya. Nah, tapi itu tadi kita mengutamakan gitu. Seperti saya katakan, ya sederhananya saja, pasti semua kita bisa. Kalau Anda tadinya misalnya setiap minggu makan di restoran yang berlabel asing, ya berlabel asing misalnya ya, ya sekarang dikurangi lah, ya kan? Dikurangi, pindahkan satu dua kali ke restoran Indonesia. Itu kan salah satu bentuk. Karena Anda bayangkan ya Bapak Ibu ya, sadar nggak kita? Ketika Anda makan di sebuah restoran asing, walaupun itu franchise dan apapun itu kan gitu ya, pasti kan ada bagian kecil dari uang yang Anda bayar itu kembali ke sana, benar kan? Mungkin ada ahli ekonomi lah di sini. Ya kan? Contoh ya, jadi bukan kita misalnya nih, bukan kita anti ya, tapi ini di kelas saja. Misalnya kita makan Pizza Hut lah, ya kan? Pizza Hut itu basisnya di mana? Di Amerika ya? Ya nggak tahu lah di mana, tapi yang penting bukan di Indonesia kan gitu ya. Nah, Anda makan di situ mungkin bayar 100.000 atau 50.000. Paling tidak 1% kan itu menjadi milik sana, misalnya. Sadar nggak kita itu? 1% sekali sekian kali sekian juta itu sudah jadi berapa? Nah, ini Bapak Ibu, jadi tanpa kita sadari ya Bapak Ibu ya, tanpa kita sadari atau mungkin juga kita sadari, kita semua bahannya dari sini, ya kan? Sarananya dari sini, yang melayani juga orang sini. Tapi ada sebagian kecil yang kita bayar ke mereka.
Sederhana kan itu ya. Nah, ini kira-kira Bapak sekalian. Bukan berarti tidak boleh, kita juga harus tahu dong, masa kita nggak tahu rasa pija. Nanti kita jadi kuper juga kan gitu ya, kurang pergaulan kan gitu ya. Nah, jadi itu maksud saya, itu yang kecil. Hal-hal lain, ya seperti saya katakan, taat hukum dan lain sebagainya. Sekali lagi, pegawai negeri melekat 24 jam. Pegawai negeri ya. Oleh sebab itu kita harus sadar itu gitu. Harus sadar itu supaya kita menyadari itu sehingga kita menghindari hal-hal yang tidak baik ya, melakukan hal-hal yang baik, itulah bela negara pada dasarnya ya, teman-teman ya. Nanti dibaca lebih lanjut. Baik, selanjutnya kita akan mereview tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Yang tugas 1 ya, tugas pertama tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Coba saya minta Pak Anggrawan, apa kemarin video yang ditonton atau kasus yang dilihat? Silakan diceritakan kepada kami, Pak Anggrawan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Binti atas kesempatan waktunya. Kemarin saya mengangkat isu tentang perbedaan agama, di mana Indonesia ini sudah dari dulu itu terdiri dari total wilayah yang luas dengan total wilayah 5.193.50 km persegi dan 17.508 pulau. Jadi dari awal kita sudah tahu bahwasanya Indonesia ini dari dulu adalah negara yang berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, berbeda-beda etnis dan agama tentunya. Nah, di sini saya mengangkat tentang pentingnya perbedaan agama dan uh, tidak memaksakan kehendak keyakinan kita kepada orang lain dengan cara ya dengan jadi di hikmahnya ini di tengah keberagaman ini adalah salah satunya agama yang ada, kita harus menjunjung tinggi toleransi. Toleransi ini saya kira dan ini adalah suatu anugerah juga dari Tuhan yang diturunkan melalui agama masing-masing. Jadi manusia adalah makhluk yang diberikan toleransi, oleh karenanya baiknya kita menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak kita sendiri kepada orang lain. Seperti itu Pak Ganito. Baik, terima kasih Mas. Mbak Ajijah, apa yang dilihat, tentang apa dan bagaimana? Silakan diceritakan ke kami. Jadi kemarin saya menonton video tentang seorang diaspora yang dia tinggal di Amerika, Pak. Dia bekerja sebagai peneliti di CDC, Center for Disease. Nah, dia sudah lama tinggal di Indonesia, hanya saja punya cita-cita untuk kembali ke Indonesia untuk mengimplementasikan hasil penelitiannya. Kebetulan dia seorang medical doctor yang pernah mengabdi di pedalaman Papua. Karena di Papua banyak sekali kasus malaria dan cacing pita, jadi dia ingin mengembangkan metode diagnosis yang tepat untuk digunakan di Papua. Jadi nilai yang saya ambil dari sini adalah betapa sebenarnya wawasan kebangsaan dan bela negara itu tidak dipandang dari di mana kita tinggal, tapi bisa kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi nggak hanya kita yang tinggal di dalam negeri. Kemudian nilai-nilainya dia sangat cinta tanah airnya. Kemudian ada lagi cinta tanah air. Kemudian bela negara juga dengan bekerja semampu dia untuk kesejahteraan Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan. Itu saja sih, Pak. Baik, makasih Mbak Ajijah. Satu lagi, mungkin Pak Bastian, silakan Mas Bastian, tentang apapun. Dalam video yang saya tonton sebenarnya adalah tentang seorang mahasiswa yang tewas akibat ada aksi main hakim sendiri di daerah Goa. Jadi mahasiswa ini sebenarnya sedang ingin ke dalam masjid, namun karena masjidnya terkunci dan dia mencoba mencari
penduduk sekitar yang mungkin penyakses itu tidak ada gitu saat itu, lalu dia coba memaksa, yang mana diduga mahasiswa itu akan menggunakan masjid untuk ibadah sebenarnya. Namun karena kecurigaan warga sekitar langsung saja main hakim, yang mana setelah ada tindakan dibawa ke rumah sakit dan ternyata mahasiswanya tewas, dia juga tidak ditemukan ada barang yang hilang. Akhirnya di sini para pelakunya diancam pasal kekerasan oleh polisi dan sebagainya. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa ada amalan sila Pancasila, terutama dalam nilai bela negara kan harus setia pada Pancasila sebagai bela negara, yaitu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita tidak melihat adanya keadilan dan keberadaban dari kita sebagai masyarakat dalam melihat sikap seperti itu. Setelah saya coba cari lebih dalam, ternyata memang hampir dari separuh provinsi itu melakukan hal tersebut dari tahun 2005 sampai dengan 2014. Nah, pola-pola seperti ini akar permasalahannya adalah salah satunya adalah terjadinya krisis kepercayaan terhadap penegak hukum dan penegakan hukum. Oleh karena itu, hikmah yang harus bisa saya ambil di sini adalah membalas pelanggar hukum dengan cara melanggar hukum, apalagi terhadap seorang yang masih diduga tidak besar, tidak dibenarkan harus ditindak. Jadi tugas kita sebagai ASN sebenarnya juga salah satunya mengedukasi masyarakat yang mana juga sudah mulai krisis kepercayaan terhadap dalam hal konteks ibadah dan juga sebagai ASN sebenarnya banyak kecurigaan terhadap kita, itu yang harus kita luruskan. Itu Pak, kalau dari saya. Ya, baik Mas Sebastian. Kita beranjak ke bagian kedua ya. Kemarin analisis isu kontemporer. Itu tugas kelompok ya. Coba Pak Simare-Mare bisa menceritakan apa hasil diskusi kelompok kemarin. Ya. 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 Oke. Yang disepakati di kelompok apa? Itu tugas kelompok kemarin ya, bukan? Iya, tugas kelompok Pak. Oh, masalah korupsi ya yang diangkat ya? Iya. Oke, baik. Ya. Mungkin yang terakhir itu kan kesiapsiagaan bela negara. Apa tugasnya kemarin, Mbak Retno? Mbak Retno? Iya Pak, iya betul. Jadi untuk yang tugas individu itu adalah kesiapsiagaan bela negara. Kalau dari saya sendiri, dari pengamatan saya, di lingkungan sekitar saya tidak ada ancaman fisik yang mengancam gitu Pak. Tapi saya lihat itu dari kebiasaan masyarakatnya. Jadi misalnya di lingkungan saya itu kadang ada kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan. Dan itu kalau yang saya pahami sih membuang sampah sembarangan kan berarti bukti bahwa mereka itu tidak cinta terhadap lingkungan, yang berarti juga dia merusak lingkungan dan itu akan membuat istilahnya menunjukkan bahwa sudah mulai luntur perasaan untuk cinta tanah air begitu Pak. Jadi yang saya amati di situ, kemudian kalau dari saya sendiri mungkin kita sudah mencoba misalnya untuk memasang tulisan misalnya jangan buang sampah sembarangan gitu. Tapi kan kita juga tidak bisa mengawasi 24 jam gitu ya Pak. Apalagi kita juga nggak mungkin untuk memasang CCTV di semua lingkungan. Nah makanya kemudian kita mencoba untuk yang pertama itu
kita membersihkan lingkungan kita sendiri dulu. Jadi biasanya masyarakat tuh buang sampah sembarangan kalau dilihat lingkungannya itu udah kotor. Jadi mereka kalau misalnya lingkungan udah kotor, mereka jadi tidak ada rasa sungkan gitu untuk membuang di situ. Itu yang pertama. Jadi kalau kita percantik lingkungan kita, biasanya juga ada rasa sungkan untuk mengotorinya, begitu yang pertama. Kemudian yang kedua sih, kalau kita memahami sih, sebenarnya kalau kita bersikap baik kepada tetangga, misalnya pada Lebaran kita saling mengasih bingkisan, kemudian kalau misalnya ada yang perlu bantuan kita bantu. Jadi di situ sebenarnya itu akan mempererat kerukunan kita sendiri, mempererat apa sih namanya rasa saling menjaga begitu Pak. Jadi dari dua hal itu ternyata lumayan efektif sih Pak daripada hanya memasang tulisan atau menegur begitu ya. Jadi dengan pertama menjaga lingkungan, membersihkan, mempercantik lingkungan sekitar. Yang kedua adalah kita istilahnya berbuat baik supaya mereka juga punya perasaan untuk saling menjaga dan kekeluargaannya semakin meningkat. Kalau dari saya seperti itu Pak. Jadi itu salah satu bukti bahwa kita cinta lingkungan dan juga kita cinta tanah air gitu Pak. Ya, makasih Mbak Retno ya. Kalau Mbak Rizky apa? Pengamatannya di mana dan tentang apa dan terkait apa? Oke, siap. Terima kasih atas kesempatannya Pak Budi. Ya. Kalau saya pengamatannya mungkin bukan di lingkungan kerja, tapi di lingkungan sekitar rumah saya yang di daerah Tuban kemarin. Bahwasanya memang di daerah Tuban sekitar rumah saya itu masih ada beberapa pemuda yang sering minum minuman keras atau dia biasanya mabuk, sehingga itu kan mengganggu kenyamanan sama ketentraman di warga sekitar rumah. Jadi sebagai ASN atau sebagai warga sekitar itu pastinya kita harus seperti mungkin akan memberikan suatu penyuluhan kepada pemuda sekitar atau mungkin menggerakkan suatu itu kan biasa di sekitar rumah itu kan ada yang namanya organisasi ya Pak. Organisasi kita memberikan penyuluhan kepada pemuda-pemuda sekitar bagaimana kesehatan kemudian dampak dari minuman keras. Memang itu tidak begitu berpengaruh banyak kepada pemuda sekitarnya. Setidaknya kita bisa memberikan informasi atau pengetahuan bagi mereka apa dampak bagi kesehatan mereka kalau misalnya kita minum yang keras, dampak sosialnya. Jadi nilai yang bisa saya ambil kalau misalkan saya memberikan penyuluhan itu adalah kita rela berkorban pada untuk bangsa Indonesia, artinya kita memberikan sumbangsi ilmu kita kepada masyarakat sekitar. Pentingnya menjaga kesehatan menjaga pola kesehatan seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, oke ya. Tapi sudah terpikir nggak tindakan nyata apa yang akan dilakukan, Pak? Mbak Rizky. Oh iya Bapak. Kira-kira sudah terpikir nggak apa nanti yang kira-kira yang tindakan efektif yang kira-kira yang akan dilakukan? Tindakan efektif seperti yang saya bilang tadi, seperti kayak kita mengumpulkan kita melakukan pendekatan individu kepada beberapa pemuda, kemudian kita memberikan setidaknya kita masuk dulu ke lingkungan sendiri, itu memberikan penyuluhan, memberikan informasi gitu. Jadi kita tidak langsung kasarnya kita, ini tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada pendekatan individu secara step by step supaya dia paham. Ya, baik. Ya, satu lagi Pak Muhammad Nur Khozin ini kenapa ini videonya nggak kelihatan ini Pak Nur Khozin, Pak Nur Khozin, ini kemana dia nih Pak Bastian? Tadi hadir Pak, cuman off on off gitu Pak. Jaringan beliau mungkin emang agak kurang bagus. Pak Nur Khozin. Pak Nur Khozin. Ini suaranya sudah tidak mute tapi dia tidak keluar suaranya Pak. Kemungkinan jaringan Pak. Pak Nur Khozin sembunyi di mana ini? Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi nanti teman-teman perhatiin ya jaringan ya. Kalau jaringan bermasalah nggak bisa kita interaksi. Ya sebisanya lah ya. Oke, satu lagi aja ya. Mungkin Pak Yoga, apa yang Bapak Ibu lihat kemarin?
terkait dengan Baik, tugas Pak. nomor Terima 3 itu. kasih. Untuk tugas yang ketiga atau yang kedua individu ini, saya mengangkat kasus suap dan kesadaran masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Jadi yang perlu saya informasikan mungkin berbeda dengan di tempat Bapak dan teman-teman, mungkin yang kelurahan tidak mengalami pilihan kepala desa, tapi di sebuah desa-desa itu, terutama di desa yang setempat kelahiran saya, walaupun saya sudah tidak berdomisili di situ, eee, pemilihan kepala desa itu lebih situasinya lebih panas, katakanlah lebih panas daripada pemilihan presiden mungkin. Karena skala kecil, lalu pasti akan selalu menimbulkan praktik-praktik, baik itu perselisihan secara fisik maupun kasus suap yang teramat besar gitu. Eee, Desa yang saya angkat ini, kalau kita untuk membayar kepala desa itu, untuk gaji kepala desa itu kan dinamakan bengkok ya kalau di sini, Pak. Bengkok itu bidang tanah sawah yang di mana di desa tempat di desa ini tanahnya sangat produktif sehingga harga sewanya sangat mahal. Kemudian ketika ada kepala desa, calon kepala desa berebut memiliki bengkok ini, itu bisa mereka akan dibilang bisa sangat kaya secara dalam waktu yang singkat seperti itu, dalam jangka waktu 5 tahun itu. Sehingga praktik suap, itu menjadi hal yang sangat gamblang terjadi di sana. Lalu kenapa praktik suap itu terus terjadi sampai saat ini? Itu karena masyarakat pun tidak sadar bahwa praktik suap itu sebuah kesalahan. Banyak yang belum sadar. Karena apa? Karena saya pernah mendengar hal semacam ini. Ketika ada orang memberikan uang, maka masyarakat menganggap itu sebuah kebaikan. Nah, karena sebuah kebaikan, maka orang yang diberikan uang atau masyarakat yang diberi uang itu akan memberi timbal balik dengan memilih calon yang memberikan uang itu. Nah, bahkan ketika ada beberapa calon yang memberikan uang kepada seseorang itu bingung, wah mana ini yang akan saya pilih, semuanya baik. Nah, kata-kata semuanya baik itu menurut saya merupakan sebuah terkait kesadaran atau pengetahuan masyarakat. Maka praktik suap yang terjadi terus-menerus ini bisa dikendalikan juga mulai dari menyadarkan masyarakat juga. Jadi ketika masyarakat menolak praktik suap itu, maka saya rasa akan memberikan dampak kepada praktik suap yang terus membudaya itu, gitu. Kemudian apa yang saya lakukan kalau sesuai kapasitas ya Pak, karena saya juga bukan mungkin dalam status saya sebelum menjadi PNS ini, lalu belajar menjadi seseorang yang nantinya harus netral, maka saya mulai dari keluarga, menyadarkan keluarga, lalu mengarah pada para pemuda, mungkin yang karena kita saat ini saya rasa melalui bonus demografi ini, usia saya ini sangat-sangat mendominasi, maka mendominasi dalam hal pemilihan kepala desa itu, maka media sosial itu sangat bisa saya manfaatkan. Misalnya dari grup-grup atau dari unggahan-unggahan di grup Facebook, misalkan ada grup Facebook yang melingkupi pemuda di desa itu misalkan. Nah, itu bisa kita share-share mungkin terkait kenetralitasan atau bahwa kasus suap itu perilaku yang merugikan dan seterusnya, seperti itu Pak, kurang lebih. Oke, bagus ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi inti dari tugas-tugas itu ya, tentu yang pertama kaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ya, bahwa banyak hal yang bisa menginspirasi kita ya, termasuk film yang sudah kita tonton sebelumnya. Jadi ini perlu untuk terus kita, sekali lagi ini terus kita latih diri kita, biasakan diri kita ya, untuk sekali lagi memiliki sikap perilaku bela negara tadi.
Seperti itu ya. Nah, lalu sekali lagi tugas yang kaitan dengan isu kontemporer itu bahwa masih banyak masalah, isu-isu yang berkembang baik secara global, nasional maupun lokal yang bisa menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan bagi bangsa dan negara kita. Ya, terkait keutuhan maupun kemajuan bangsa. Jadi konteks bela negara bukan hanya dilihat dari menjaga dalam arti fisik seperti yang saya sampaikan tadi, tapi juga adalah dalam konteks bagaimana kita memajukan bangsa dan negara ini. Nah, ini dia. Nah, lalu tadi penting bagi kita untuk memiliki kewaspadaan. Ya, kewaspadaan dini ya. Kewaspadaan terhadap segala sesuatu yang berkembang di sekitar kita dalam konteks lingkungan kecil, bahkan di keluarga, di lingkungan pekerjaan, bahkan di konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus punya kepekaan yang tinggi yang disebut dengan kewaspadaan dini supaya kita bisa sejak dini bisa mengatasi itu. Nah, barangkali nggak bisa kita selesaikan sendiri. Nah, tetapi ketika kita ada melihat hal-hal yang bisa membahayakan, kita bisa berdiskusi dengan teman, dengan RT, dengan RW, dengan pimpinan di kantor gitu. Misalnya di kantor, bisa saja ada orang-orang yang punya menganut radikalisme misalnya. Nah, itu kan dalam pembicaraan sehari-hari kan kita bisa melihat, bisa rasakan. Nah, ini harus kita waspadai supaya setidaknya kita jangan ikut terpengaruh. Lalu yang kedua, kita bisa mencegah, bahkan kemudian kalau perlu mengedukasi yang bersangkutan. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Baik, saya kira itu aja hari ini Bapak Ibu sekalian ya, cukup ya. Nanti silakan dikerjakan tugas akhir ya. Nah, jadi tugas akhir ini itu kan rencana aksi. Ya, rencana aksi bela negara. Itu nanti dibuat sekarang, tapi dilakukannya nanti. Kapan itu dilakukan? Pada saat nanti Anda habituasi. Jadi nanti setelah habituasi itu harus dibuat laporan pelaksanaannya. Jelas ya? Yang tugas nomor 4 itu tugas terakhir. Sekarang saat ini, hari ini hanya membuat rancangannya aja dulu. Apa sih yang akan dilakukan? Gitu ya. Nah, baru nanti pelaksananya nanti. Nanti pada saat Anda kembali setelah habituasi kan akan diundang lagi kita bertemu. Nah, di situ akan saya tagih satu-satu apa yang sudah dilakukan terkait itu gitu. Gitu ya, jelas ya. Nah, saya kira demikian teman-teman ya, untuk pagi hari ini kita akhiri saja ya. Silakan mengerjakan tugas berikutnya. Nanti kita di hari Senin akan ketemu lagi untuk memasuki agenda 2 ya. Sementara kita tetap jadwalkan jam 7 ya, walaupun 7.30. Saya minta nanti di hari Senin kita juga mulai jam 7 pagi ya. Seperti ini ya. Sehingga jam 8 mungkin lebih-lebih sedikit bisa kita selesaikan ya untuk review agenda 2. Saya kira itu Pak Bastian ya dan teman-teman, nanti ingatkan teman-teman ya Pak Bastian ya. Senin Ya, siap Pak. Ya. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ginting untuk pagi ini. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan live aja ya.